warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tsumma amma ba'du. Bapak Ibu sekalian, di kesempatan yang berbahagia ini kita akan bersama-sama mengkaji sebuah buku atau kitab yang ditulis oleh salah seorang guru besar, kita nyebutnya profesor ya, guru besar di Universitas Imam Muhammad Ibn Saud. Beliau kelahiran dari Yaman. Nama beliau adalah Syekh Abdul Majid Muhammad Ali Al-Ghili. Al-Ghili itu nama suku lah ya, nama suku di Yaman. Beliau menyelesaikan S1, S2-nya itu di Universitas Imam Muhammad Ibn Saud di Riyadh, kemudian S3-nya di Ummul Qura, Mekah Al-Mukarramah. Posisi beliau sekarang sebagai guru besar di Universitas Imam Muhammad Ibn Saud di Riyadh, dan beliau juga masuk dalam jajaran Hayat Kibar Al-Ulama di Hayat Kibarul Ulama itu kalau kita MUI lah ya. Kalau MUI kan Majelis Ulama Indonesia. Di sana ada majelis ya ulama-ulama besar yang ada di Saudi. Beliau masuk di jajaran Hayat Kibar Al-Ulama As-Saudiyah. Tapi juga konon beliau juga tercatat sebagai salah satu anggota perhimpunan ulama di Yaman, karena posisi dia sebagai profesor dan kelahiran Yaman juga. Makanya buku beliau, judulnya ini Kaifa Yubarmiju Al-Qur'anu Al-Hayata. Apa kira-kira terjemahannya? Ini belum diterjemahin, masa belum ada yang nerjemahin. Walaupun saya baca di YouTube, ini beberapa ustadz di Kutab Al-Fatih ada yang sudah melakukan kajian ini ya. Salah satunya Ustadz siapa di Bekasi ya. Di Bekasi Ustadz siapa tuh? Ustadz Tata siapa itu ya. Itu mengkaji kitab ini juga di Kutab Al-Fatih. Kalau diterjemahin bebas, bagaimana Al-Quran memprogram hidup, memprogram kehidupan ya. Baik kehidupan personal kita, kehidupan sosial kita, bermasyarakat kita, ataupun kehidupan bernegara kita. Kurang lebih seperti itu. Saya juga baru baca mukadimahnya doang. Ya. Saya belum baca tuntas saat ditelepon sama siapa? Yahya ya. Yahya. Ustaz, nanti kajiannya buku ini ya. Saya baru sempat baca mukadimahnya. Tapi mudah-mudahan mukadimah ini memberikan gambaran utuh tentang kitab yang akan kita kaji. Jadi kita nggak akan mengkaji isinya hari ini. Ya, mungkin di pekan berikutnya. Tapi tadi saya gambarkan dulu siapa penulisnya. Ya, penulisnya dia seorang guru besar S3 beliau itu tentang Quran dan ulumul Quran. Kemudian juga beliau ahli di bidang fikih dan usul fikih. Beliau juga ahli di bidang hadis dan ulumul hadis. Jadi lengkap deh ya, Qurannya dia kuasai, hadis kuasai, fikihnya juga dia kuasai. Nah, beliau menawarkan kepada kita tentang cara baca baru terhadap Al-Quran. Bagaimana kita membaca Al-Quran dengan qiraah jadidah. Bahasa beliau gitu ya, qiraah jadidah itu cara baca yang kekinian lah gitu ya, cara baca kekinian. Karena beliau selain guru besar, selain penulis banyak buku, dia juga konon juga bagian dari jurnalis ya. Jadi banyak melakukan penelitian. Nah, beliau menawarkan di bukunya ini, di buku Kaifa Yubarmijul Qur'anu Al-Hayat, bagaimana Quran menjadi software mungkin ya bagi seluruh program kehidupan kita. Bahkan dia memprogram kita dalam menjalani kehidupan, baik sebagai kehidupan personal kita, kehidupan pribadi, maupun kehidupan bermasyarakat,
ataupun kehidupan bernegara. Biar harapannya ketika Quran ini memprogram seluruh lini kehidupan kita, kita jadi orang yang mengesankan gitu ya. Orang yang baik, kemudian punya pengetahuan baik, punya kontribusi baik, dan terus terikat dengan kebaikan. Kira-kira mau nggak kita kayak gitu tuh, Bapak Ibu? Mau pasti ya. Makanya nanti di awal-awal buku ini beliau akan memberikan penjelasan lebih lanjut. Ya. Nah, di sini menarik sekali ya bukunya. Ini buku dicetak tahun 2008. Berarti udah 17 tahun ya. Harusnya kita membacanya 17 tahun yang lalu. Nah, kita baru baca setelah 17 tahun buku ini diterbitkan ya. Nah, nanti kita akan baca bareng-bareng ya. Ini saya nggak akan baca semuanya mukadimahnya, tapi beliau di sini menulis mungkin kalau kita persembahan. Buku ini dipersembahkan untuk siapa? Kata dia, buku ini dipersembahkan ilal muslihin, kepada para reformis, orang-orang yang ingin melakukan kalau bahasa anak muda rekayasa sosial gitu ya. Cuman kalau kita nanya AI di rekayasa sosial itu diartikan tindakan kriminal dan penuh kamuflase gitu ya. Bagaimana kita melakukan rekayasa sosial. Tapi tentunya yang dia maksudkan di sini adalah bagaimana kita melakukan islah gitu ya, perbaikan. Dan perbaikannya itu dengan cara kita mengikuti arahan-arahan dari Al-Quran. Gitu ya, arahan-arahan dari Al-Quran. Karena kata beliau, dari hasil penelitian beliau terhadap Al-Quran, kata beliau, setiap kalimat dari Al-Quran itu dia adalah cahaya. Dia adalah apa? Cahaya yang akan menerangi perjalanan hidup kita. Nah, itu dia mengajak kita tadi menjadikan Quran sebagai software gitu ya, sebagai program yang harus diinstal, ditanam dalam kehidupan kita, dalam diri kita. Ketika dia sudah tertanam, maka dia akan meledakkan seluruh potensi baik yang ada dalam diri kita. Itu yang ada dalam buku ini. Kemudian dia juga menjelaskan caranya gimana, gitu ya. Cara menjadikan Quran sebagai software, sebagai program dalam kehidupan kita. Beliau menawarkan konsep baru. Kalau selama ini kita kan belajar Quran melalui tafsir, ya kan? Untuk memahami Quran kita harus baca tafsirnya, ya kan? Membaca tafsir. Tapi kata beliau ada 3 jenis tafsir yang selama ini kita dapatkan di tengah-tengah masyarakat Muslim. Pertama ada tafsir tahlili. Tafsir tahlili itu tafsir analitik terhadap ayat-ayat Al-Quran disesuaikan dengan tartib surah, tartib mushaf. Kita tartib mushaf Quran, pertama Al-Fatihah, terakhir apa? An-Nas. Nah, kita dapatkan kitab tafsir manapun, mau Ibnu Katsir atau tafsir-tafsir manapun, itu relatif penjelasan tentang ayat-ayat Quran itu diawali dari Al-Fatihah, terus runut sesuai urutan mushaf, diakhiri dengan An-Nas. Betul ya? Itu jenis tafsir yang pertama. Yang kedua, ada tafsir namanya tafsir ijmali. Tafsir ijmali itu tafsir yang sifatnya global. Dia enggak menjelaskan ayat per ayat, tapi langsung aja dijelaskan secara global. Bisa per alinea atau katakan per surat. Oh, surat ini tuh membahas apa? Globalnya aja, gitu kan? Ada jenis tafsir yang kayak gitu. Yang ketiga ada jenis tafsir namanya tafsir maudhu'i, tafsir tematik. Ya, tafsir tematik itu tafsir yang membahas tema-tema tertentu. Misalnya al-hayat fil Quran, kehidupan menurut tinjauan Al-Quran. Dia akan ngambil dari beberapa ayat atau surat. Enggak runut dari Al-Fatihah. Ketangkap nggak? Atau misalnya apalagi misalnya itu
al-ihsan fil Quran, profesionalisme menurut Quran. Itu diambil dari beberapa ayat, dari beberapa surat, dihimpun jadi satu untuk membahas satu tema. Nah, buku ini Kaifa Yubarmijul Quranul Hayat lebih mendekati ke tafsir apa? Kata beliau, ini lebih mendekati kepada tafsir maudhu'i, tafsir tematik. Tapi uniknya di buku ini, teman-teman sekalian, beliau tidak menjelaskan, menafsirkan Al-Quran berdasar kepada tartib mushaf, tapi kepada tartib nuzul. Apa bedanya? Kalau tartib mushaf tadi diurut berdasarkan Al-Quran yang ada di tengah-tengah kita sekarang, Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, kemudian An-Nisa, kemudian Al-Maidah sampai An-Nas. Itu tartib mushaf. Tapi beliau menafsirkannya berdasarkan tartib nuzul, berdasarkan urutan turunnya surat. Kalau kata beliau, kalau kita menafsirkan berdasarkan tertib urutan ayat itu susah, karena kita nggak tahu, nggak menemukan itu sumbernya gitu. Kata kita nggak tahu ayat yang pertama tuh apa yang turun ya, kedua apa, yang ketiga apa, keempat apa, kelima apa, keenam apa, ke 6.600 itu apa, kan susah. Sehingga beliau menafsirkannya berdasarkan tartib nuzul surat. Surat apa dulu? Al-Alaq, ya kan? Kemudian apa? Ketangkep ya? Dan beliau hanya menafsirkan 38 surat saja. Dari 114 surat, beliau menafsirkan berapa? Menafsirkan berapa? 38. 38 surat itu semuanya surat-surat yang diturunkan di Mekah. Surat-surat Makkiyah. Surat-surat apa? Makkiyah, yang diturunkan di Mekah, kurang lebih Mekah dan sekitarnya, walaupun nggak persis di Mekah ya, Mekah dan sekitarnya, sebelum beliau hijrah ke Madinah ya. Nah, buku yang beliau kemas ini, beliau persembahkan pertama ilal muslihin, bagi para reformis, orang-orang yang ingin melakukan perubahan ke arah yang lebih baik, yang di sini dikatakan yamshuna fil ardi binurir rahman. Mereka berjalan di muka bumi dengan cahaya yang maha rahman. Wa yas'auna bihi li hidayatil insan. Dan mereka berupaya ya mengambil wa yas'auna bihi, dan mereka berjalan dengan Al-Qur'an untuk memberikan inspirasi, petunjuk, hidayah bagi manusia. Wa yuqimunahu ala jadatil Quran, dan kemudian menerapkan ya mengarahkan, memperbaiki ya sesuai dengan arahan-arahan Al-Quran. Wa yush'iruna wijdanan nasi bil iman, dan kemudian mereka menyalakan ya kolbu manusia, sanubari manusia dengan keimanan. Banyak lah, kurang lebih ya, ini persembahan. Ini baru persembahan. Persembahan udah banyak banget. Saya lanjutkan. Ini kata pengantar terhadap buku yang beliau tulis dari Qadhi Al-Allamah Muhammad ibn Ismail Al-Amrani. Beliau adalah seorang mufti yang tergabung dalam Hayat Kibaril Ulama di Yaman. Ya, beliau memberikan persembahan. Kata beliau, di sini katakan, ya, setelah alhamdulillah dan wassalawat pada Rasulullah dan seterusnya, beliau mengatakan fahadha kitabun min syu'ail Quran. Dulunya buku Kaifa Yubarmijul Quranu Al-Hayata, ketika pertama kali ditulis oleh penulisnya, namanya min syu'ail Quran, dari pelita Al-Quran. Tangkap ya, nama bukunya. Kemudian dirubah pas menjelang pencetakan menjadi Kaifa Yubarmijul Quranu Al-Hayat. Ketangkap ya?
Dan itu banyak sekali dilakukan oleh para penulis. Misalnya terbitan berikutnya digantilah judul bukunya ya supaya lebih menarik misalnya. Nah, beliau mengatakan penulis buku ini ya, kata beliau, seorang pemuda yang alim yaitu Abdul Majid bin Muhammad ibni Ali al-Ghaili ya telah menghadirkan kajian yang utuh sekitar 38 surat yang diturunkan di dalam Al-Quran ya. Nah, saya nggak akan bacakan semuanya. Ini teks aslinya ya. Kemudian juga ada, nah ini beliau ya. Beliau yang menulisnya. Nah, kita langsung aja ya. Nah ini kita bareng-bareng baca ya, kita bareng-bareng baca. Ibu dalam hati aja bacanya, ya, ya. Belajar bahasa Arab, belum ada terjemahannya masalahnya. Nah, di dalam muqaddimahnya, muqaddimah dari penulis, beliau ingin mengatakan huna majmu'atun minal as'ilah, ya. Ada beberapa pertanyaan kata dia, ya, yang mungkin muncul ketika seseorang membaca buku ini. Ya, min haqqil qari an yad'aha baina yaday hadzal bahs. Ya, wa hadhihi al-as'ilah satataraddadu katsiran wa a'taqidu annaha bihajatin ila ba'dil bayan wa min ahammi hadhihi al-as'ilah. Pertanyaan-pertanyaan tadi pertama tentang kaifa nuqaddimu al-Qur'ana lil basyariyah. Bagaimana kita menawarkan Quran ini, menghadirkan dan menawarkan konsep-konsep Quran ini kepada seluruh manusia, kepada kemanusiaan, mau dia mukmin, mau dia nggak mukmin terhadap Quran. Karena kan kalau kita perhatikan Quran yang pertama, ayat-ayat atau surat-surat pertama yang diturunkan di Mekah itu kan ditawarkan kepada seluruh manusia, betul nggak? Baik dia mukmin maupun kafir, baik dia Abu Bakar atau Abu Lahab atau Abu Jahal, ditawarkan semua. Ini ada konsep dari Allah untuk kehidupan, agar Anda jadi baik gitu. Ketangkap ya? Nah, nanti kenapa konsep pertamanya yang ditawarkan oleh Allah adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, nanti beliau akan menjelaskan bahwa ma'rifah itu adalah asasul hayat. Ya. Inti dari kehidupan supaya baik itu adalah ma'rifah, pengetahuan. Kalau orang nggak punya pengetahuan, maka dia akan ditindas dalam kehidupan. Makanya penindasan itu akan subur di masyarakat yang bodoh. Betul ya? Masyarakat yang cerdas, yang pintar, sulit ditindas. Ketangkep? Ya. Makanya Quran mengajak kita, kalau Anda ingin terbebas dari penindasan, ingin hidupnya mulia, Anda harus punya ma'rifah. Harus punya pengetahuan. Nanti pengetahuan apa yang harus diketahui? Ada penjelasannya. Ketangkep ya? Nah, ini beliau menawarkan kaifa nuqaddimul Qur'an lil basyariyah. Bagaimana cara kita menawarkan Quran ini kepada manusia semuanya. Gitu ya, kepada manusia. Walimana nahtaju ila qiraah jadidah. Kenapa kita membutuhkan cara baca baru terhadap Al-Quran? Ya, karena real di tengah-tengah masyarakat muslim ada orang yang baca Quran biar cari berkah aja, biar cari pahala. Ada nggak kayak gitu? Mayoritasnya kayak gitu, ya kan? Kenapa baca Quran malam ini biar dapat pahala banyak? Kan satu huruf dapat 10 kebaikan. Nggak salah, itu nggak salah. Cuman belum utuh, gitu ya. Belum utuh cara penyikapan kita terhadap Al-Quran. Harus sekedar dibaca doang. Makanya beliau menawarkan, ada loh cara baru untuk membaca Al-Quran yang lebih berdampak pada kehidupan kita. Gitu ya. Berikutnya, wahal taza'amu annaka tuqaddim ru'yah jadidah fid dirasat al-Qur'aniyah. Apakah Anda mengklaim, taza'am itu ya, mengklaim bahwa engkau akan
menawarkan ru'yah jadidah, visi baru, cara pandang baru dalam kajian-kajian Quran. Ya, kemudian summama ma'alimu tilkar ru'yah. Apa karakteristik ya dari cara pandang baru tersebut ya? Beliau mengatakan hadhihi abrazul al-as'ilah allati tad'u nafsaha kamadkhalil bahas. Ini pertanyaan-pertanyaan awalan ya, pertanyaan-pertanyaan pertama yang mungkin muncul ketika kita ya masuk kepada pembahasan ini. Nah, kemudian dia mulai menjawab di sini. Ya, limadza nahtaju ila qiraah jadidah. Kenapa kita perlu ya, kenapa kita memerlukan cara baca baru terhadap Al-Qur'an? Ya. Cara baca yang baru. Karena kata beliau, kita sudah menemukan di lapangan hunakal mi'at min kutubit tafsir. Banyak ratusan kitab-kitab tafsir. Bahkan kata beliau bukan ratusan lagi, ribuan, ya kan? Ribuan kitab tafsir ya yang ditulis untuk menjelaskan tentang apa maksud dari ayat-ayat di dalam Al-Qur'an ini ya. Ini pembagiannya seperti tadi yang sudah saya sebutkan, ada tafsir tahlili gitu ya, ada tafsir ijmali, ada tafsir maudhu'i ya. Ini panjang sekali tapi ringkasannya seperti itu ya. Nah, saya akan langsung masuk ke ini aja. Masuk ke halaman 13. Halaman 13 ini udah masuk ke pembahasan beliau nih, halaman 13. Ya, kata beliau di sini, setelah beliau ingin mengatakan, setelah saya membaca berbagai macam tafsir dengan ketiga jenisnya itu, ya, baik tafsir tahlili, kemudian tafsir ijmali, dan tafsir maudhu'i yang jumlahnya banyak banget, kata beliau, saya teringat, kata dia, teringat dengan sebuah hikmah ya, sebuah hikmah itu bahasa Indonesia, hikmah ya, jadi sebuah hikmah pernyataan yang mengatakan idza waqafta fi muftaraqit thariq fasluk at-tariqal lati lam yaslukha ahadun fa innaka sataktashifu asya jadidah. Kalau engkau berada di persimpangan jalan, gitu kan? Persimpangan jalan, ada yang ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang lah gitu ya, di muftaraqit thariq, persimpangan jalan. Kayak tadi, beliau sudah baca berbagai macam buku tafsir. Nah, itu beliau mengibaratkan dirinya berada di persimpangan jalan. Apakah saya mengikuti jalan yang dilalui oleh si A, si B, si C, atau melalui jalan yang dilalui oleh si D, si E, si F, atau melalui jalan yang sudah dilalui oleh si G, H, I, J, misalnya, gitu ya? Kata dia, saya lebih memilih untuk menapaki jalan yang belum ditapaki oleh siapapun. Meretas jalan baru. Karena ketika saya meretas menapaki jalan yang belum pernah ditapaki oleh siapapun, saya akan menemukan pengalaman-pengalaman baru. Gitu ya. Saya akan menemukan penemuan-penemuan baru. Karena kalau saya mengikuti jalan yang sudah dibuat orang, saya udah tahu jalan ini ujungnya kemana. Kalau yang ini saya ikuti, ujungnya kemana? Karena orang udah melaluinya. Ada jalan yang belum dilalui oleh siapapun. Nah, saya coba jalan itu. Ketangkep ya? Kayak kita ketika naik Ciremai, itu udah ada jalan yang sudah dibuat, iya kan? Yang udah dibikin oleh para pendahulu kita yang pernah naik ke Ciremai. Nah, ada jalan lewat jalur A, jalur B, jalur C, jalur D. Ada jalan yang belum ditempuh oleh siapapun. Nah, saya nyoba jalan itu. Supaya saya mendapatkan pengalaman-pengalaman baru, mendapatkan suasana baru. Ya, walaupun itu menantang nggak? Menantang. Lebih berat, ya kan? Nah, tapi kata dia, saya akan lakukan itu. Ya. Makanya kata dia, waliyasmahli al-qari'u, ya, hendaknya para pembaca memberikan kesempatan bagi saya, kata dia, untuk melangkahi jalan baru ini, gitu ya.
An atahaddas an ma'alimir ru'ya al-jadidah min thalathi zawaya. Untuk apa ya? Menawarkan lah ya, berbicara tentang ma'alim itu panduan-panduan mengenai ar-ru'yah al-jadidah, cara pandang yang baru terhadap Al-Quran dari 3 sisi. Dari berapa sisi? 3 sisi. Ini yang akan beliau bahas, 3 sisi ini. Yang pertama, al-ittijah. Mungkin kalau bahasa kita al-ittijah itu visinya apa? Dari ru'yah jadidah ini, apa visinya? Yang kedua, apa manhajnya? Ya, metodologinya kayak apa? Yang ketiga, wat thoriqah. Kiat-kiatnya untuk mendapatkan cara baca baru, cara pandang baru terhadap Al-Quran. Dilihat dari 3 sisi. Ittijah, al-manhaj, at-thoriqah. Visinya apa? Kemudian manhajnya bagaimana? Manhaj itu tadi metodologinya ya. Metodologinya seperti apa? Kemudian at-thoriqah. Kiat-kiatnya kayak apa? Nah, beliau kemudian mengatakan, saya akan mulai dulu dari ittijah, dari visi. Beliau mengatakan di sini, ya, ittijahur ru'yah al-jadidah, ittijahur ru'yatil jadidati fi qiraatil Qur'anil Karim. Visi baru dalam membaca Al-Quran. Nah, kurang lebih kayak gitu ya. Yaqumu ala asas annal Qur'an al-Karima barnamaj kamil syamil. Barnamajun kamilun syamilun yahdifu ila islahil insan wal mujtama' wad daulah. Ini visinya ini. Ini visi yang ingin beliau sampaikan, bahwa visi baru dalam membaca Al-Quran ini memaksa kita, menuntut kita untuk memposisikan Quran sebagai program kehidupan. Sebagai apa? Program kehidupan kita. Karena Quran adalah program yang utuh, yang universal gitu ya, yang universal dan lengkap dalam upaya perbaikan manusia sebagai pribadi, masyarakat, dan negara. 3 hal. Jadi, kata beliau, Quran ini adalah sebuah software program yang bisa digunakan untuk melakukan islah al-insan, islah al-mujtama, islah ad-daulah. Gitu. Ya, di dalam bukunya ini. Dia program perbaikan untuk memperbaiki diri, memperbaiki masyarakat, maupun memperbaiki negara. Ini visinya ini, ya, visinya. Saya nggak akan bacain semuanya juga. Kemudian langsung ke berikutnya, pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua, apa ini? Thoriqahnya mana ya? Nah, at-thoriqah kata dia. Sekarang kata beliau, setelah kita menyepakati bahwa Quran adalah program yang dengan sengaja Allah turunkan untuk memperbaiki kehidupan pribadi kita, kehidupan masyarakat, dan kehidupan negara. Setelah kita sepakat itu, kemudian kalau kata orang Jawa, piye carane? Gimana caranya supaya bisa menjadikan Quran sebagai program kehidupan kita, ya, agar Quran bisa memprogram kehidupan kita, sebagaimana dulu Quran memprogram kehidupan masyarakat jahiliyah, masyarakat Mekah yang nggak ngerti kehidupan yang benar itu seperti apa, di mana masyarakat jahiliyah pada saat itu yang kuat memakan yang lemah, ya kan? Salah sendiri ente lemah, gitu ya. Kurang lebih kayak gitu ya. Yang kaya memakan yang miskin, ya, seperti itu. Nah, bagaimana masyarakat yang dulunya kaya gitu rusaknya ini bisa baik, bahkan menjadi penakluk 2 peradaban pada saat itu, Romawi dan Persia. Ya.
Nah, gimana caranya? Ternyata karena mereka mengikuti nilai-nilai dari Al-Quran. Di sini kata beliau, caranya gimana? Kata dia, innal asasal awwal alladhi intalaqat minhu fi intalaqtu minhu fi hadhihi ru'ya al-jadidah huwa qiraati suwar wifqan litartibin nuzul. Kata beliau, caranya adalah kita memahami Quran sesuai dengan tertib urutan turunnya Al-Quran. Kata beliau gitu. Dulu Quran yang pertama kali diturunkan apa? Oh, Al-Alaq. Kita juga pelajari dulu Al-Alaq. Karena pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Tahu, Dia juga lebih tahu pelajaran apa yang harus dipelajari oleh manusia kalau dia ingin berubah ke arah yang lebih baik. Ketangkep ya sampai sini ya. Masyarakat jahiliyah dulu kondisinya ya kurang lebih bermasalah lah gitu ya, bermasalah. Nah, ini ingin memperbaiki masyarakat yang bermasalah ini. Allah ternyata yang diturunkan pertama kalinya adalah ayat-ayat yang menyuruh mereka untuk membaca. Ya, tapi membaca di sini maksudnya apa? Nanti ada penjelasannya. Membaca itu bukan sekedar menelaah, bukan hanya sekedar itu. Apalagi cuma sekedar melafalkan huruf-huruf dari kalimat-kalimat yang ada. Bukan hanya sekedar itu membaca itu. Nanti kita akan pelajari bareng-bareng ya. Nah, di sini annani ra'aitu, kata dia alasannya kenapa saya ingin menjelaskan proyek perbaikan tersebut dengan mengikuti urutan tertib turunnya surat-surat Al-Quran ini. Karena kata dia, kata Syekh Abdul Majid, annani ra'aitu anna qira'atal Qur'an murattaban hasba nuzulihi sayu'ti suratan wadihatan an tarbiyatil Qur'an lil mujtama' al-bashari wa kaifa tadarraja fil khitabi mubtadi'an min nuqtatis sifri. Kata beliau, karena saya melihat, tentunya setelah beliau teliti ya, beliau baca bolak-balik ya, beliau telaah dari kitab-kitab tafsir, kata beliau, saya melihat bahwa cara membaca Quran dengan tertib sesuai urutan turunnya itu akan memberikan surah wadihah, gambaran yang jelas tentang tarbiyatul Quran lil mujtama al-basari, tentang cara Quran mentarbiyah masyarakat manusia itu dengan latar belakangnya yang beragam. Dan kata beliau, ini masih layak untuk kita pakai. Kalau dulu dipakai oleh Allah melalui Rasulnya untuk memperbaiki masyarakat jahiliyah yang ada di Mekah, ini juga bisa kita pakai sekarang untuk masyarakat modern kita dengan model-model kejahiliahan yang tentunya berbeda, gitu ya. Kalau bahasanya Donald Trump ya, kata beliau, kata dia, saya ingin di kehidupan modern kita tidak boleh ada nilai. Tidak boleh ada apa? Nilai. Apalagi nilai dari agama. Nggak boleh ada. Ya, nilainya yang akan dipakai apa? Nilai-nilai material aja. Orang yang materinya banyak, duitnya banyak, berarti dia orang baik. Gitu ya. Walaupun dia harus mengorbankan banyak orang di dunia, nggak peduli. Mau berapa juta pun orang yang harus mati gara-gara dia bodoh, gara-gara dia miskin. Berarti yang kuat itu yang benar. Dan dia mengatakan begitu. Kata dia begitulah. Kehidupan ke depan itu nggak boleh ada nilai, nggak boleh ada agama, nggak boleh. Agama nggak boleh ngatur-ngatur. Yang boleh ngatur duit. Yang boleh ngatur yang punya kekuatan. Yang punya kekuatan, punya duit, punya power, punya materi, punya aset, itulah yang berhak ngatur di dunia ini. Makanya kata dia, karena sekarang Amerika yang kuat, yang punya duit, yang berhak ngatur. Berhak memberikan cap kepada siapapun. Nggak ikut Amerika, teroris ente. Ketangkep ya?
Dan itu yang terjadi di dunia sekarang, ya itu yang terjadi. Ya. Tapi ternyata ada satu analisa menarik ya, ada satu analisa menarik dari seorang penggiat Al-Quran. Kata beliau, ada satu negeri sekarang di dunia ini yang ekonominya diembargo. Nggak boleh ada negara manapun ngebantu dia. Kalau ikut-ikutan ngebantu negara itu, teroris ente. Politiknya apa? Ekonominya tadi apa namanya? Diembargo, politiknya dikekang, ya kan? Tokoh-tokohnya difitnah dan diburu, infrastrukturnya, gedung-gedungnya, rumahnya dihancurkan, dibom, dan masyarakatnya dibantai. Tapi mereka bisa tetap eksis dan bertahan. Betul nggak? Gaza ini udah hampir 400 harian lebih dibombardir sama Israel. Mereka nggak menyerah. Sampai sekarang melakukan perlawanan. Betul? Hari ini konon katanya penandatanganan gencatan senjata. Hari ini, tanggal 19. Ya kan? Padahal Ukraina yang dibantuin Amerika, dibantuin negara barat, diserang sama Rusia 2 pekan. Udah menyatakan jatuh. Ya kan? Ukraina. Ini satu kota Gaza diserang oleh Israel, dibantuin Amerika, dibantuin Prancis, dibantuin Inggris, dibantuin negara-negara barat, dihancurkan segala-galanya. Mas, rumah sakit dihancurin, sekolah dihancurin, masjid dihancurin, rumah-rumah mereka dihancurin. Keluarganya, bapak ibunya banyak yang terbunuh, anaknya banyak yang terbunuh, suami banyak terbunuh, istri banyak terbunuh. Mereka masih bisa bertahan. Apa rahasia kekuatan mereka? Mereka punya nuklir? Enggak. Mereka tentaranya kuat-kuat? Enggak juga. Iya kan? Mereka punya apa? Ekonominya kuat? Enggak. Iya kan? Politiknya stabil? Enggak juga. Apa rahasia kekuatan mereka? Rahasia kekuatannya karena mereka berpegang dengan Al-Quran. Itu aja. Ya kan? Semua orang yang ada di Gaza, anak-anak kecil juga, mereka bercita-cita, saya ingin hafal Quran sebelum saya terbunuh, sebelum saya syahid. Ya kan? Semuanya berpegang pada Quran, kembali kepada Quran. Dan itu pula yang dulu dijadikan konsep oleh Ibrahim alaihissalam ketika beliau meninggalkan anak istrinya biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram, di kota Mekah, daerah yang tandus, nggak ada tanaman, nggak ada apapun, nggak ada siapapun, ya kan? Dia tinggalin anak istri di situ, Hajar sama Ismail, ya. Tapi negeri yang tandus tadi subur karena dekat dengan rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Daerah yang walaupun masyarakatnya terbelakang, nggak ada laboratorium di situ, ya kan? Belum ada gimnasium kayak di Romawi sama Persia, belum ada apa-apa, adanya padang pasir aja di situ. Ya. Tapi ketika diturunkan Quran ke daerah yang tandus tersebut, kemudian dipahami, dijadikan pengetahuan, dipraktekkan dalam kehidupan, orang-orang yang tadinya nggak diperhitungkan, penggembala kambing dan unta itu tiba-tiba mengalahkan 2 peradaban saat itu. Ini kan ibarat orang ini dikasih software apa tuh? Paham ya? Dikasih software apa? Dalam waktu 23 tahun, ya kan? Rasul diutus dari usia 40 sampai 50 60 berapa? Kurang lebih 23 tahun, ya kan? Dalam waktu 23 tahun mereka bisa bangkit mengalahkan 2 peradaban itu. Nah, makanya kata Syekh Abdul Majid ini software ini masih ada di tengah kita. Mau dipakai enggak nih sama kita? Gitu ya. Mau dipakai enggak? Kalau kita memakainya, kita akan menjadi pemegang peradaban. Ya. Makanya siapa tadi?
Trump itu tidak berharap orang Islam menggunakan software ini. Karena ini akan menghalangi laju dari rencana dia menguasai dunia ini. Ya, udah, pokoknya ente semua cari duit, kurang lebih kayak gitu. Ya, ente ingin menguasai dunia, cari duit. Tapi kan yang diminta oleh Ibrahim nggak kayak gitu. Ibrahim ketika datang melihat masyarakat Arab seperti itu kacaunya, yang diminta oleh dia nggak, ya Allah berikan stabilitas politik ya Allah. Itu yang diminta. Bikin negerinya subur ya Allah. Itu yang diminta oleh Ibrahim. Ibrahim mengatakan Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Yang diminta Ibrahim, ya Allah utus salah seorang utusan dari mereka sendiri yang tugasnya apa? Membacakan ayat-ayat. Membacakan ayat-ayat Allah. Ya. Wa yu'allimuhumul kitaba, dan mengajarkan Alkitab. Wal hikmata, dan hikmah. Kemudian wa yuzakkihim, dan mensucikan moralitas mereka, akhlak mereka. Ya, innaka antal azizul hakim. Kembali lagi pada pembahasan kita. Jadi intinya thariqahnya, kiat agar kita bisa menjadikan Quran bisa memprogram kehidupan kita adalah dengan memahami Quran, membaca dan memahami Quran sesuai dengan tartib nuzulnya. Ketangkap ya? Itu kiatnya. Terakhir, apa dong manhajnya? Kata beliau, nih manhajnya. Apa manhaj yang metodologinya kayak apa nih? Ya kan? Tadi kiatnya udah secara global bisa kita pahami. Metodologinya kayak apa dong? Manhajnya seperti apa? Dia jelaskan rubbama ya yafja'ul qari'u al-manhajul muttaba yafja'ul qari'a yufajja'ul qari'a al-manhajul muttaba'u fi hadhihi dirasah. Mungkin kata dia pembaca buku ini akan dikagetkan kurang lebih ya, dikagetkan dengan metodologi yang dipakai dalam kajian di buku ini ya, di buku ini. Fal qari'u lam ya'had fi ayyi dirasatin tafsiriyatin lil Qur'anil Karim an yuqassimal muallifu kitabahu ila abwabin wa fusul. Ghairu anna alladhi yashfa'u li annani wajadtu wahdatan mawdu'iyatan la aqulu tarbutu surah al-wahidah faqat wa innama tarbutu baina majmu'atin muta'addidatin minas suwaril lati nazalat mutataliyah. Wa bihadza fa innani uqaddimu lil qari' nadrah jadidah fil wihdah al-mawdu'iyyah taqumu 'ala tarabut baina majmu'ati suwaril muta'addidah. Intinya segini, beliau ingin menyampaikan bahwa bisa jadi nanti pembaca buku ini akan menemukan suasana yang berbeda kurang lebih daripada metode yang biasa dipakai dalam kajian-kajian tafsir Al-Quran. Kenapa? Karena tadi ada orang melakukan kajian tafsir Quran secara tahlili dari Al-Fatihah sampai An-Nas atau secara ijmali ya, menghimpun makna dari satu surat. Oh, maksudnya ini dalam satu surat itu. Ada dalam beberapa ayat dihimpun jadi satu maksud. Nah, atau secara maudhu'i, tematik ya, yang dihimpun dari beberapa ayat dan surat digabung jadi satu. Nah, kata beliau, dalam pola kajian saya nanti ya, kata beliau tuh mengatakan saya akan membagi kitab ini dalam beberapa bab dan pasal, kata dia ya. Jadi kajian tafsir tapi pakai bab. Bab pertama apa, bab kedua apa, bab ketiga apa. Pasal-pasalnya apa aja dalam bab tersebut. Itu kan rada aneh, itu kan kajian tafsir kok pakai bab-bab gitu kan. Kalau di kajian tafsir biasanya per surat atau per ayat gitu kan. Kalau ini dia enggak pakai bab. Bab 1 apa. Kenapa?
Karena kata beliau, saya menemukan ada ikatan antara satu surat dengan surat-surat yang lain. Nah, saya himpun nih, misalnya ada 4 surat, 5 surat, saya himpun jadi satu. Bahwa 5 surat ini terikat dalam satu ikatan makna. Nah, makna apa tuh yang ada dalam 5 surat ini, misalnya? Ketangkap ya? Oke. Nah, kita akan langsung ya. Ini manhajnya seperti itu. Kemudian dia mengatakan dalam alinea yang lain, indama qara'tu suwar al-Qur'aniyah wifqa tartibin nuzul tabayyana li kaifa alajat wal suratin nuzulan. Ya, di sini kata beliau, ketika saya membaca Quran, membaca surat-surat Al-Quran sesuai dengan urutan turunnya, saya menemukan, kurang lebih kayak gitulah maknanya, mana untuk ininya. Saya menemukan bahwa ada 37 surat yang pertama kali diturunkan. 37 surat, 38 surat yang pertama kali diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, yang membahas 4 ya. Membahas 4 problematika. 38 surat ini membahas berapa problematika? 4. Problematika apa aja? Kata dia, qadayal ma'rifah wal ato wal jaza wal ubudiyah. Al ato al ma'rifah, al ato, al jaza, al ubudiyah. Ke-38 surat ini membahas 4 tema itu. Jadi yang mengikat 38 surat ini tema-tema tentang ma'rifah, pengetahuan, tema tentang al-ato, kontribusi, tema tentang al-jaza, apa? Al-jaza itu balasan, ya. Kemudian tema tentang ubudiyah. Ubudiyah itu apa? Perhambaan, ketaatan dan perhambaan. Nah, di sini beliau menjelaskan seperti itu. Nah, ini landasannya nih. Ada hadis dari Atha al-Khurasani an Ibni Abbas. Ya, dari Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abbas, kanat ya, an Ibni Abbasin annahu qala, bentar biar kelihatan ya. Ini ya, di catatan kaki ini. An Ibnu Abbas annahu qala kanat idza nazalat Fatihatu suratin bi Makkah katabtu bi Makkah. Tsumma yazidullahu fiha ma syaa. Kata Ibnu Abbas, ketika awal-awal surat turun di Mekah, saya mencatatnya bahwa surat itu diturunkan di Mekah. Tsumma yazidullahu fiha ma syaa. Kemudian Allah menambah, maksudnya menurunkan kembali surat-surat sebagaimana yang dikehendakinya. Wa kana awwalu ma unzila minal Qur'an Iqra bismi rabbika, Iqra bismi rabbik. Ya. Tsumma ya ayyuhal muzammil, tsumma ya ayyuhal muddatsir, tsumma tabbat yada abi lahab, tsumma idza syamsu kuwirat, tsumma sabbihisma rabbikal a'la, tsumma wal laili idza yaghsha, tsumma wal fajri, tsumma wad duha, tsumma alam nashrah, tsumma wal asri, tsumma wal adiyah. Kurang lebih ini penjelasan dari Ibnu Abbas bahwa ada loh sumbernya. Kenapa saya hanya membahas 38 surat yang pertama kali diturunkan, dan itu semuanya turunkan di mana? Di Mekah. Dan ternyata Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. 38 surat yang pertama kali Allah turunkan di Mekah itu sebanding dengan 1/3 jumlah surat dalam Al-Quran. Betul nggak? 114 dibagi 3, berapa angka keluar? 114 bagi 3, Bapak Ibu. Berapa? Coba pakai kalkulator nggak apa-apa. Berapa, Bu? 114 dibagi 3. Keluar angka berapa?
38. Ya. 38. Benar tak 38? 38 lebih dikit lah ya. Berapa? 38 ya, betul ya. Nah, berarti kata beliau 38 surat yang diturunkan di Mekah ini setara dengan sepertiga jumlah surat Al-Quran. Beliau kemudian menyatakan bahwa sepertiga surat yang ada dalam Al-Quran, yaitu 38 surat tadi yang diturunkan di Mekah, fokus menyelesaikan perbaikan pribadi-pribadi manusia. Islahul fardi, bahasa mudahnya gitu ya, memperbaiki personal, pribadi manusia. Ketangkap? Sepertiganya lagi itu perbaikan masyarakat. Sepertiganya lagi itu banyakkan yang sepertiga terakhir itu di Madinah, perbaikan negara. Ketangkap? Makanya tadi di awal disebutkan bahwa Quran ini adalah software, program yang akan memperbaiki diri manusia, memperbaiki cara kehidupan dia bermasyarakat dan cara kehidupan dia bernegara. Ya. 3 hal, perbaikan diri, perbaikan masyarakat, perbaikan negara. Sepertiganya ini yang 38 surat. Nah, di kitab Kaifa Yubarmijul Qur'anul Hayat cuman membahas 38 surat aja. Fokus ke perbaikan diri dulu. Mungkin nanti akan ada serialnya, keduanya. Mungkin ya, untuk bagaimana memperbaiki masyarakatnya dan memperbaiki negara. Ya. Itu teman-teman sekalian. Lanjutnya nah, kata beliau, walaqad ja'altu al-kitaba hadza babain. Saya jadikan kitab ini terdiri dari dua bab saja. Berapa bab? 2 bab. Bab yang pertama, kata dia, di bab yang pertama ini ya ta'allaqu bi ma'rifatil insan wa ata'ihi wa jazaihi. Ya. Bab pertama ini membahas tentang ma'rifatul insan, pengetahuan manusia serta kontribusi serta balasannya. Kontribusi dan balasannya. Dan bab pertama ini dibagi dalam 2 pasal. Ya. Ya. Pasal yang pertama al-ma'rifah, ya, dan al-ata. Ya. Sebentar. Mana tadi? Nah, ini dia. Gitu ya. Jadi beliau membagi dalam 2 bab, setiap bab ada beberapa pasal. Ya. Di bab pertama ada 2 pasal, kemudian di bab kedua membahas tentang problematika al-ubudiyah, ya, perhambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagai ya, balas kontribusi terbesar manusia, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, sini saya langsung contoh di sini kata dia. Misalnya ini contoh aja ya. Wa ala sabilil misal. Ta'ammal fis suwaril at-taliyah. Renungkan surat-surat ini. Surat Al-Kafirun. Udah hafal kan? Qul ya ayyuhal kafirun na'budu ma ta'budun dan seterusnya. Surat Al-Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil dan seterusnya. Surat Al-Falaq, surat An-Nas, ya, kata beliau, surat Al-Ikhlas dan surat An-Najm. Wan najmi idza hawa, ya, dan seterusnya. Surat-surat ini, Al-Kafirun, Al-Fil, Al-Falaq, Al-Nas, Al-Ikhlas, An-Najm. Surat-surat ini
nazalat turun litubayyin linnas manil ma'budil haq, untuk menjelaskan kepada manusia siapakah Tuhan yang layak disembah. Fabada'an wada'at suratul kafirun mufassalah baina ma'budin haq wa ma'bud batil ja'at suar al-fit al-falaq an-nas. Setelah surat al-kafirun memberikan garis demarkasi lah, pembeda gitu ya, pembeda antara Tuhan yang benar dan Tuhan yang batil, ya, yang tidak benar. Kemudian turun surat Al-Fil, Al-Falaq dan An-Nas, ya. Dan An-Nas. Jadi ini urutan turun ya. Al-Ikhlas. Yang keberapa surat nih? Al-Ikhlas 1 2, 3, 4 ya. 4 surat ini, Al-Fil, Al-Falaq, An-Nas, dan Al-Ikhlas menjelaskan sifat Al-Ma'budil. Apa sifat-sifat karakter, gitu mungkin kalau bahasa kita ya, dari Tuhan yang benar itu yang kayak apa sifat-sifat. Gitu ya. Tsumma ja'at suratul Najmi. Kemudian surat An-Najm datang, litan'a ala ulaika alladziina yattakhiduna ma'budat batila. Untuk menegaskan ya, mencerca ya orang-orang yang menjadikan sembahan-sembahan yang batil selain Allah Subhanahu wa taala. Tsumma ja'at majmu'ah minas suwar litubayyin ma'nal ubudiyah minan nahiyah al-ma'rifiyah wat tatbiqiyah. Tsumma ja'at majmu'ah minas suwar litubayyin ahamiyatil ubudiyah. Jadi urutannya kayak gitu kata dia. Setelah menjelaskan mana Tuhan yang baik, mana Tuhan yang nggak baik, karakteristik Tuhan yang baik itu seperti apa. Nah, kemudian ya datang surat An-Najm untuk menegaskan kepada orang-orang yang mengancam, menegaskan itu kepada orang-orang yang menjadikan Tuhan batil. Tsumma majmu'ah minas suwar litubayyin ma'na. Kemudian berikutnya datang lagi surat-surat lainnya yang diturunkan oleh Allah untuk menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan ubudiyah. Ya, perhambaan, penyembahan itu seperti apa? Secara teori dan prakteknya kayak apa. Jadi runut gitu, ya. Nah, kemudian berikutnya datang lagi surat-surat yang menjelaskan tentang ahamiyatul ubudiyah. Urgensinya kita memperhambakan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, lanjut. Beliau juga menjelaskan tentang kritik. Ya. Nah, di sini contohnya. Fasuratu Iqra ala sabilil mithal unwanuha usulul ma'rifah. Surat Iqra ini sebagai contoh, tema utamanya, judul utamanya adalah usulul ma'rifah. Pokok-pokok pengetahuan. Gitu ya, pokok-pokok pengetahuan yang harus diketahui oleh manusia, ya, supaya dia keluar dari kebodohannya. Ya. Haitsu tahaddatsat an usulil ma'rifah. Surat Iqra ini menjelaskan tentang pokok-pokok pengetahuan wa adawatiha, ya. Rinciannya lah gitu ya. Alat-alatnya apa? Dalilnya bagaimana? Ya. Seperti itu ya. Nah, kita lanjut. Ini contoh aja. Nah, ini di halaman, nah ini seperti yang tadi udah saya sampaikan. 38 surat Quran ini merupakan tadi ya, sepertiga Al-Quran. Kita lanjut. Halaman 21, mana halaman 21. Nah, ini baru muqaddimah nih, belum masuk ya. Ini baru muqaddimah Abdul Majid. Nah, ini al-babul awal. Ini bab pertama nih yang akan kita bahas. Udah jam 10 ya. Sedikit aja ya. Di bab pertama, ini dia kasih judul ini di bab pertama. Judulnya Al-Insanu
ma'rifatun wa ato. Manusia itu adalah kompilasi, himpunan dari pengetahuan dan kontribusi. Maksudnya apa? Ya nanti ini ada penjelasannya di bawah. Jadi idealnya orang itu kalau punya pengetahuan baik, maka dia bisa memberikan kontribusi baik. Ulangi lagi, kalau pengetahuannya baik, kontribusinya harus baik. Kalau ada orang dikasih tahu yang baik, tapi dia nggak bisa memberikan kontribusi baik, ada problem nggak di situ? Ada. Problemnya apa? Bisa jadi dia nggak percaya kepada informasi baik itu, sehingga dia nggak melakukannya. Atau dia menolak dari awal informasi baik itu. Contoh, lagi ada pembagian roti loh di lapangan. Orang yang percaya dengan informasi baik tadi, ada pembagian roti, dia pergi ke lapangan. Dan dia nunggu ngantri sampai dapat giliran mendapatkan roti itu. Dapat manfaat nggak dia? Dari informasi itu. Ada orang dapat informasi, ada pembagian roti, saya nggak percaya, dia nggak datang. Dapat roti nggak dia? Nggak. Ada juga yang mendapatkan informasi itu, ada pembagian roti, dia percaya. Dia percaya dengan informasi itu. Tapi dia nggak melakukan informasi itu, dia nggak mau datang. Malas lah, ngapain? Dapat roti nggak dia? Informasi tentang adanya Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, tersampaikan kepada manusia semuanya. Tersampaikan kepada Abu Bakar, tersampaikan juga kepada Abu Jahal. Tangkap? Abu Jahal nolak nggak? Nolak, dia nggak percaya, ya kan? Nggak dapat dia iman, ya kan? Sampai kepada siapa itu? Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia boleh deh saya percaya, tapi saya nggak yakin amat. Dia munafik, ya kan? Dia nggak dapat juga tuh. Yang munafik nggak dapat, yang kafir juga nggak dapat. Yang dapat yang mukmin. Dia percaya dan dia mau melakukan konsekuensi dari keimanannya. Ketangkep ya? Jadi beliau ingin mengatakan bahwa manusia ini idealnya karena dia himpunan dari ma'rifah dan apa, dia ketika mengetahui yang baik, dia juga bisa berkontribusi baik. Atau itu memberi ya, kontribusi. Beliau mengatakan as'ilah ta'sifu bisyira. Pertanyaan yang mungkin kalau bahasa kita sih ta'sifu bisyara itu menggugah gitu ya. Pertanyaan yang menggugah, yang menghentakkan. Yajidul insanu nafsahu fi hadhil hayat fayatasa'a. Manusia mendapatkan dirinya dalam kehidupan ini dan dia bertanya, man ana? Wa min aina ataitu? Wa ila aina asiru? Wa hal wajadtu sudfatan au jadani khaliqun? Wa limadha aujadani? Wa ma alaqati bima hawli minal kainat? Wa madha yuridu minni khaliqi? Wa mal barnamijul ladzi yuridu an attabi'ahu ila ghairi dzalika minal qadaya allati yuridu an yata'arraf 'alaiha. Manusia menemukan dirinya dalam kehidupan ini dan dia bertanya tentang siapakah saya, dari mana saya datang, dan kemana saya akan kembali. Apakah saya ada secara tiba-tiba atau karena ada yang menciptakan saya, ada yang mengadakan saya, gitu kan? Kalau ada yang mengadakan, untuk apa dia menciptakan saya? Ya, kalau saya ini ada karena ada yang menciptakan, dia yang menciptakan saya ini untuk apa menciptakan saya? Gitu ya. Wa ma alaqati bima hawli minal kainat. Apa hubungan saya dengan kehidupan-kehidupan yang ada di sekitar saya? Wa madza yuridu minni khaliqi. Dan Tuhanku menginginkan apa dariku? Wa mal barnamijul ladzi yuridu an attabi'ahu. Dan program apa yang harus saya ikuti dalam kehidupan ini? Kurang lebih itulah yang muncul dalam pertanyaan-pertanyaan setiap manusia. Ya. Saya nggak akan terjemahin semuanya. Ya. Nah, di sini mengatakan ini.
Innal insana la yadhillu wa yashqa hina yaljau ila insanin. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi, manusia akan tersesat kalau dia mencari jawabannya dari manusia yang sama dengan dia, yang sama-sama bingung, ya kan? Orang bingung nanya ke yang bingung, kira-kira dapat apa? Dapat bingung kuadrat jadinya itu ya. Nah, seperti itu. Fayastaqi minhu al-ma'arif allati tuhaddidu hawiyat. Makanya dia butuh sumber yang lebih baik, lebih akurat. Maaf. Nah, saya kira itu. Jadi saya nggak mungkin udah cukup ya. Jadi gini, manusia ini himpunan dari pengetahuan, ma'rifah dan ato. Mungkin kalau bahasa mudahnya gini deh, bahasa mudahnya. Orang ini ketika dia punya ilmu baik, harusnya amalnya baik. Ketangkap ya, amalnya harusnya baik. Ilmunya baik, amalnya harus baik. Tapi kalau ada orang punya ilmu baik, amalnya nggak baik, berarti ada problem. Bisa jadi problemnya, dia nggak mempercayai ilmu yang baik itu, sehingga nggak dia amalkan. Kan komitmen melakukan sesuatu itu bukti keyakinan kita terhadap sesuatu tadi. Ketangkap ya? Kalau kita nggak punya keyakinan, pasti nggak akan punya komitmen. Kenapa kita sholat? Ya, dalam kondisi capek, letih, karena kita punya komitmen, kita yakin bahwa sholat ini sebuah keharusan, kewajiban sebagai bukti bahwa saya ini muslim. Ketangkap sampai sini ya. Nah, jadi kalau ada orang dia tahu bahwa muslimah itu harus pakai jilbab, dia nggak pakai jilbab, muslim atau muslimah ini harus zakat dan ketika kaya ya, dan sampai nisab hartanya. Ketika hartanya sampai kaya dan hartanya sampai nisab, dia nggak berzakat, berarti kan ada problem di situ. Dia nggak memberikan atau kontribusi baik, padahal dia tahu ilmunya, gitu kan? Informasinya tentang wajib zakat dia tahu, tapi kenapa nggak lakukan itu? Ada problem di situ. Ketangkap ya? Problemnya salah satunya bisa jadi karena dia komitmennya kurang. Komitmen itu muncul dari pengetahuan. Iya kan? Nah, ada problem di pengetahuan dia. Ketangkap sampai sini, sekalian. Nah, tadi kan ma'rifah atau kemudian jaza. Jaza itu balasan, ya kan? Balasan atas kontribusi baik yang dia lakukan. Oh, ternyata ketika saya bersedekah, saya mendapatkan ketenangan. Balasannya itu saya merasa tenang, merasa berkah hidupnya. Itu balasan. Gitu ya. Itu balasan. Nah, nanti setelah balasan, tema berikut yang akan kita bahas juga adalah al-ubudiyah. Ubudiyah itu, kalau bahasanya Syekh Abdul Majid, dia a'dhamu ata'in. Kontribusi terbaik, terbesar seorang hamba dalam kehidupannya, yaitu menampilkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa dia terus memberikan ketaatan kepada Allah? Karena dia sudah merasakan balasan atas kebaikan yang dia lakukan. Bapak Ibu nih, saya kasih contoh mudah. Ibu berinteraksi dengan orang baik, orang kaya dan dermawan baik banget. Ibu bantuin dia, berarti ibu punya kontribusi nggak ke dia? Punya kontribusi, karena kan bantuin dia. Oh, ternyata dia ngasih balasan luar biasa. Ngasih fasilitas yang tidak pernah kita perkirakan. Semakin ibu memberikan kontribusi sama dia, semakin banyak fasilitas yang ibu dapatkan dari dia. Kira-kira ibu kepikiran berhenti nggak untuk berkontribusi baik sama dia? Enggak, ya kan? Karena ibu berpikir semakin banyak kontribusi baik saya berikan ke dia, maka semakin banyak fasilitas baik yang saya dapatkan. Dan itulah inti ubudiyah.
Inti ubudiyah itu. Ketika orang merasakan, ketika saya semakin baik, saya semakin banyak mendapatkan kebaikan juga. Ketangkap Ibu sekalian? Makanya orang yang sudah sampai ke level ubudiyah, ketaatan ubudiyah itu, kepatuhan yang totalitas kepada Allah, dia nggak akan pernah kepikiran untuk berhenti. Berhenti sholat, berhenti ibadah, berhenti taat, berhenti baik, nggak akan pernah kepikiran. Kenapa? Karena dia merasa semakin saya berbuat baik, semakin banyak kebaikan yang saya dapatkan. Ketangkap ya? Seperti yang dilakukan, bisa disampaikan oleh salah seorang miliarder dari Saudi ya, Syekh Sulaiman Ar-Rajhi ya, yang mewakafkan hampir berapa ratus triliun ya, ratus triliun duitnya. Kalau kemarin Jackie Chan, Jackie Chan Bu? Jackie Chan itu dia punya harta sekitar 3 atau 6 triliun. 6 triliun rupiah, kalau di rupiah 6 triliun. Dia berikan kepada lembaga sosial. Mungkin bahasa dia sih dijadikan charity lah gitu ya, lembaga charity. Kalau bahasa kita diwakafin gitu ya. Dia mah kan nggak ngerti wakaf, ya kan? Dia sumbangin, didonasikan ke lembaga sosial. Ketika ditanya, apakah anak-anak Anda nanti nggak takut terlantar? Kata dia, saya ini orang susah dulu. Karena saya susah, saya berjuang dan saya sampai kepada level bebas finansial. Tahu Bu, bebas finansial? Ya, bebas finansial itu gimana Bu? Hah? Ya, jadi kalau orang yang udah bebas, ada orang bebas finansial, ada orang yang apa istilahnya itu ya? Nah, jadi kalau bebas finansial Bu, udahlah saya nggak usah kasih contoh ya, nanti pusing malah. Jadi gini, dia wakafin. Tapi Syekh Sulaiman Ar-Rajhi tadi ratusan triliun, karena dia pernah tercatat sebagai orang terkaya. Kalau nggak salah nomor berapa ya, nomor 20 atau di dunia, terkaya di dunia. Kemudian dia wakafkan duitnya. Diwakafkan duit Syekh Sulaiman Ar-Rajhi ini yang punya bank Rajhi. Sehingga karena banyak yang diwakafin, triliunan, ratusan triliun yang diwakafin, dia nggak lagi tercatat di majalah Forbes sebagai orang terkaya di dunia. Kata dia bodoh amat, nggak ada masalah. Walaupun nggak tercatat lagi sebagai orang terkaya di dunia, nggak apa-apa. Dia wakafin, tapi kata dia, ketika saya mewakafkan duit saya, semakin nambah duit saya. Semakin apa? Semakin nambah. Semakin banyak dan saya semakin lebih tenang dalam menjalani hidup. Gitu ya. Itu ketika orang udah terbiasa melakukan baik, kebaikan tuh datang ke dia terus. Itu ya. Makanya sampai ada beberapa ulama mengatakan dunia ini dengan segala isinya ibarat bayangan. Ibarat apa? Kalau kita mengejarnya, bayangan akan lari atau akan tetap? Akan lari. Bayangan kita sendiri nih, kita mengejar bayangan kita sendiri. Ketika dikejar, lari nggak dia? Lari. Tapi kalau kita tinggalkan, bayangan itu apa? Ngikutin kita. Dunia itu kayak gitu. Dikejar lari. Kita tinggalin malah nyamperin kita. Gitu ya. Jadi mau disamperin dunia atau mau ngejar dunia? Ya. Kata dia, ikutin program ini. Ya. Program Quran dalam kehidupan. Bagaimana kita mengikuti Al-Quran dalam kehidupan kita. Baik kehidupan pribadi kita, ya, kehidupan sosial kita, ataupun kehidupan bernegara kita. Mengacu kepada Quran. Sehingga kita diberikan kekuatan. Sebagaimana kekuatan yang Allah berikan kepada orang-orang Gaza. Bu, Pak ya, kalau kita kehilangan istri, tuh, kayak di Gaza tuh suaminya meninggal, kira-kira gimana Bu? Nangis berdiri kan Bu ya? Iya kan? Nangis berdiri. Ya, kehilangan anak, kehilangan bapak, kehilangan ibu, nangis berdiri. Tapi mereka bisa bertahan. Bahkan ketika ditanya, apakah Anda menyesal ketika Anda kehilangan banyak hal ini? Kehilangan rumah, kehilangan pekerjaan, kehilangan bisnis, kehilangan pasangan hidup, kehilangan ayah, ibu, anak. Kata dia. Mereka mengatakan ketika diwawancara Al Jazeera TV, mereka mengatakan kami siap kehilangan apapun.
asal tidak kehilangan iman. Asal tidak kehilangan iman. Rumah hancur bisa dibangun lagi, kata dia. Bisnis hancur bisa dibangun lagi, kata dia. Gitu ya. Ketika iman masih ada di dalam dada, iya kan? Tapi kalau udah iman hilang, walaupun rumah berdiri, lemas bu, lemas. Ya kan? Karena iman hilang, ya kan? Nah, alhamdulillah. Kita masih punya iman, ya kan? Nah, saya kira itu untuk pembukaan. Nanti kita akan lanjutkan lagi, mulai membahas ya secara lebih rinci dari bab pertama, bab kedua. Cuma 2 bab aja. Ya. Nah, saya belum menemuin kitabnya. PDF-nya ada. PDF, saya nggak pegang kitabnya. Ya. Tapi nanti kalau ada yang mau baca-baca boleh. Saya kirim ke grup nanti ya PDF-nya. Nggak apa-apa. Sekarang ada Google Translate, ya kan? Ibu ambil sepotong-sepotong nih, satu alinea di crop, masukin ke Google Translate. Oh maksudnya apa? Itu dong sekarang kita dibantuin tuh sama Google. Ya. Jadi wah ini bahasa Arab gimana? Nggak. Sekarang lebih mudah cara kita belajar. Ya minimal kita udah punya gambaran, ya kan? Walaupun memang Google Translate kadang-kala nggak plek-plek amat itu. Kadang-kadang yang salah-salah juga terjemahannya, ya kan? Karena yang nerjemahinnya robot itu bukan orang, ya kan? Ada tuh siapa? Pak Ari Ginanjar. Ari Ginanjar itu pernah nanya ke AI, ya kita uji kecerdasan AI. Dia nanya, berapa jumlah galaksi sakti? Berapa lebarnya? Berapa luasnya? Dijawab semuanya. Wah, dijawab dia. Ukurannya berapa ribu? Walaupun pakai perkiraan. Tapi dijawab. Pas kata Ari Ginanjar, apakah Anda siap bersyahadat? Kata dia, saya nggak mau untuk itu. Saya nggak bisa menjawab pertanyaan Anda tentang itu. Jadi rupanya, walaupun dia robot, kayaknya sih udah diprogram juga tuh yang sama yang buatnya ya. Jadi nggak boleh masuk Islam gitu. Seperti itu. Jadi intinya yang bisa dipakai kita gunain ya. Ada Google Translate, ada sekarang kalau yang pada kuliah S2, S3 itu kan dikasih tahu tuh ada beberapa aplikasi untuk menerjemah, ya kan? Bahasa Inggris, bahasa Arab, ya. Bahasa Sunda juga ada. Ya. Jadi dia di crop, satu alinea di crop, terjemahin, ya. Supaya nanti kita ada dialog, ya. Saya kira itu ya, cukup dulu ya. Ini sebagai mukadimah pertama nih. Tapi yang jelas buku ini bagus banget, ya. Buku ini bagus banget walaupun udah ditulis 17 tahun yang lalu, ya. Tapi masih punya relevansinya dengan kehidupan kita. Ya. Bagaimana kita bisa menjadikan Quran sebagai program kehidupan kita. Saya kira itu, kurang lebih mohon maaf. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.